warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua MUI, dan Ketua Majelis-Majelis Agama yang lain yang hadir di sini, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pada Polisi Republik Indonesia yang sekarang ini merayakan Hari Bayangkara yang ke-77. Tepuk tangan untuk polisi kita. Tadi Pak Kapolri sebelum saya naik podium ini dipesan supaya ceramahnya hanya 7 menit saja. Jadi saya di sini akan menyampaikan kultum. Para hadirin dan hadirat yang saya cintai, kebetulan hari ini kita selain merayakan Hari Bayangkara, kita juga sebagai umat Islam merayakan Hari Raya Idul Kurban atau yang disebut dengan Idul Adha. Perayaan Idul Adha ini bagi saya adalah perayaan yang semangatnya seperti semangat Hari Bayangkara pada siang hari, yaitu merawat persaudaraan, kerukunan, dan persaudaraan antar agama. Saya akan berbicara dari sudut pandang seorang Muslim. Mohon pengertian kepada teman-teman dari kawan-kawan dari agama-agama yang lain, karena kebetulan saya sebagai Muslim, saya akan berbicara mengenai tema ini dari sudut pandang Islam. Di dalam Islam dikenal ajaran tentang sembahyang atau sholat. Di dalam sholat kita, di ujung sholat kita yang wajib 5 kali sehari, ada satu ibadah sederhana. Ibadah ini berupa ibadah ucapan atau ibadah yang diucapkan, dilafalkan. Ibadah ini disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah artinya adalah salawat untuk Nabi Ibrahim. Redaksinya tentu saja sudah dikenal oleh Bapak dan Ibu sekalian. Formulanya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Di dalam salawat ini ada tokoh penting yang disebut berkali-kali, yaitu Ibrahim. Ibrahim itu adalah nabi besar, sosok besar yang menghubungkan antara Islam dengan agama Yahudi dan agama Kristen. Setiap Idul Kurban, umat Islam selalu dianjurkan untuk melakukan ibadah berupa kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan untuk menapak-tilasi warisan Ibrahim sebagai sosok yang mempersatukan antara 3 agama besar yang disebut dengan Abrahamic religion atau agama-agama Abraham, agama-agama Ibrahim. Jadi di dalam sholatnya orang Islam yang 5 kali sehari itu sebetulnya ada pesan tentang toleransi, yaitu di dalam bentuk sholawat yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini hal pertama yang ingin saya kemukakan sebagai poin penting ketika kita berbicara mengenai soal kerukunan antar agama. Sholatnya orang Islam sendiri sebetulnya sholat yang mengandung ajaran toleransi. Yang kedua,
tadi saya tertarik Bapak Kapolri ada kegiatan merawat situs-situs budaya. Karena saya ini orang NU, yang paling menarik perhatian saya adalah merawat makam-makam. Tadi ada, kalau tidak salah ada 24 makam yang dirawat oleh para polisi kita di seluruh Nusantara. Sebagai orang NU, terima kasih Pak Kapolri. Yang Muhammadiyah mohon pengertian. Merawat situs-situs budaya ini sesuai dengan ajaran toleransi yang diajarkan oleh para pendakwah Islam pertama di Indonesia, yang disebut dengan Wali Songo. Di majelis ini hadir Ketua KPU kita, Mas Hashim Asy'ari, aslinya Kudus. Di Kudus itu ada seorang wali besar, salah satu dari 9 Wali Songo, namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah wali penting yang semangatnya adalah semangat merevitalisasi situs budaya. Sunan Kudus ini adalah sunan yang punya ajaran yang menarik. Dia mengajarkan kepada umat Islam di Kudus pada abad 17 atau 16, 1500-an, ketika beliau berdakwah di kota Kudus dan sekitarnya. Beliau mengajarkan kepada umat Islam di sana agar umat Islam tidak mengkonsumsi daging sapi. Agar umat Islam tidak mengkonsumsi daging sapi sebagai tepo seniro dalam bahasa Jawa, sebagai bela rasa toleransi kepada teman-teman Hindu yang ada di daerah Kudus ketika itu. Ajaran Sunan Kudus ini kebablasan dalam pengertian positif, sampai sekarang masih dirawat oleh masyarakat Kudus. Oleh karena itu umat Islam di Kudus sampai sekarang ini tidak mengkonsumsi daging sapi. Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke kota Kudus dan jajan soto, itu sotonya adalah daging kerbau. Hanya di kota Kudus ada namanya soto yang dagingnya adalah daging kerbau. Meskipun Sunan Kudus tidak mengharamkan sapi dan dagingnya, karena tidak boleh dalam ajaran Islam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini bukan pengharaman. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Sunan Kudus sekedar untuk menghormati tradisi lokal dan perasaan orang-orang Hindu yang ketika itu mayoritas di kota Kudus. Sampai sekarang masih dipertahankan. Itulah salah satu sebab kenapa Islam bisa tersebar dengan cepat di kawasan Nusantara. Karena semangat yang dikembangkan oleh para wali-wali kita sejak dahulu adalah menyebarkan dan mendakwahkan agama tanpa memusuhi dan menegasikan kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah semangat para pembawa agama, terutama agama Islam yang datang ke Nusantara pada abad ke-15, 16, dan seterusnya. Marilah kita rawat semangat yang oleh Gus Dur, salah satu pemimpin Nahdlatul Ulama yang kita hormati, yaitu semangat pribumisasi Islam. Inilah semangat yang dibawa oleh Wali Songo dan tampaknya sekarang ini diteruskan oleh kawan-kawan kita di Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada polisi kita, semoga polisi kita bisa merawat Indonesia yang bineka dan menjamin kedamaian di dalam pemilu mendatang. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.